Saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015, pada tanah ini, wilayah ini dibeli dari tahun 2000. Atalariksya tak bisa membendung murka dan kecewa. Rumah yang bertahun-tahun ia tempati bersama keluarga di kawasan Cibinong, Jawa Barat, Kamis pagi kemarin dibongkar paksa pihak Pengadilan Negeri Cibinong. Tak berdaya dan harus merelakan rumah yang berdiri di atas tanah 7.000 meter persegi yang ia beli tahun 2000 lalu. Arik yang berharap bisa menghabiskan masa tua di rumah tersebut harus pupus setelah pihak aparat membongkar paksa rumah yang menyimpan sejuta kenangan nyaris rata dengan tanah. Tidak ada pemberitaan ke saya, dianggap kami ini binatang. Padahal belum ingkrah, masih ada gugatan, lagi dirapiin. Saya bukan penipu, bukan penjahat, gampang nyari saya pada dasarnya. Tapi saya nggak dapat ruang untuk itu semua. Kami hanya berpedoman pada putusan. Ketika putusan berkekuatan hukum tetap, itu yang saya jalankan. Kita sesuai, sudah kita sampaikan dengan tahapan-tahapan berikutnya, sesuai prosedur, dan tidak mau menyerahkan sukarela, maka dilakukan eksekusi paksa menggunakan aparat negara. Keluh kesah dan rasa gundah Arik tak ada guna. Seolah tak mau mempedulikan Arik dan keluarga, pihak PN Cibinong tetap membongkar paksa rumah Atalarik yang bersengketa sejak tahun 2015. Terus mengaku terzolimi. Benarkah artis berusia 51 tahun itu hanya korban permainan mafia tanah? Tugas ditanyain namanya satu-satu, ada yang mau ngasih, bingung saya. Ya, di tengah maraknya kasus korupsi gede-gedean, saya yang orang kecil, cuma artis, dizolimi seperti ini. Sudah ada, boleh dicek. Nah, kami tahapan-tahapan itu kita lakukan sesuai dengan SOP. Jadi kalau dibilang saat tidak disampaikan itu tidak benar. Nanti eksekusi benar-benar tidak, saya anggap tidak boleh dibilang manusiawi. Ya, karena dadakan tadi yang dibilangnya tidak ada secari kertas ke sini. Ada kemarin ada ngakunya Pak RW Kelurahan Pakansari tiba-tiba masuk ke saya 2 hari sebelum kejadian ini, masuk ke saya cuma cek keluar lagi naik sepeda. Saya juga bingung kenapa begitu tiba-tiba ada kejadian ini. Kenyataan pahit Atalarik harus rela melihat rumah hasil kerja kerasnya hancur tinggal reruntuhan benar-benar membuat Atalarik nestapa. Namun tak sedikit apa yang menimpa Arik adalah karma atas sikap Atalarik yang menzolimi mantan istrinya, Sania Marwa, yang bertahun-tahun tak bisa bertemu darah dagingnya sendiri. Dan yang lebih menyayat hati, saat ingin bertemu kedua anaknya, Syarif dan Dira, mencap dirinya penculik. Gimana perasaannya sih seorang ibu yang setahun gak ketemu anak, sekalinya ketemu, responnya begitu. Aku gak mau diculik sama Umi. Bisa ya anak umur 5 tahun, karena kan nggak lumrah gitu. Di situ aku jurdok. Kasus sengketa tanah berujung nestapa tidak saja dirasakan Atalariksya. Tahun 2022 lalu, Wanda Hamidah harus merasakan pilu. Ia dan keluarga diusir paksa dari rumahnya sendiri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Lantaran rumah yang ditinggali keluarga Wanda Hamidah sejak tahun 60-an tak berkekuatan hukum dan tercatat milik Yapto, Ketua Umum Pemuda Pancasila. Intinya kita harus ketemu di pengadilan. Ini kan sengketa. Sudah terlambat. Udah terlambat. Dan yang paling menyita perhatian adalah kasus mafia tanah yang menimpa keluarga Nirina Zubir. Gara-gara permainan mafia tanah yang melibatkan asisten rumah tangganya sendiri, Nirina nyaris kehilangan aset tanah bernilai 17 miliar rupiah. Setelah melewati proses penyelesaian sengketa tanah yang panjang, Nirina akhirnya bisa merebut kembali aset tanah yang digelapkan oknum mafia tanah. Untuk orang-orang yang gelap mata, supaya ingat bahwa hukum itu ada dan kalian ini bisa terjerat. Jangan hilaf semata deh hanya untuk harta-harta yang bukan milik kalian.